Samson, Ya, Nyak. pecahin kelapa nih. Sini, Nyak. Nyak mau masak, udah siang. Segala kelapa lah. Sini. Kalau saya anak semate wayang, yang nyusahin aja. Biar besok saya pergi ke kota buat ikhtiar cari rezekinya halal. Setelah kejadian itu, Sin berpindah 17 tahun kemudian. Terlihat Pak Hamid yang sudah bangkrut sekarang. Ia tinggal di rumah gubuk bersama Mak Wo dan Samson yang sudah beranjak dewasa. Karena tak mau melihat orang tuanya terus-menerus menderita, Samson meminta izin untuk pergi ke kota mencari suatu pekerjaan untuk meringankan beban orang tuanya. Nah, saat di tengah jalan, ia berkenalan dengan Siti Duile yang ditolongnya saat hampir tertabrak mobil. Tanpa sengaja juga ada seorang yang melihat peristiwa ini. Ia adalah seorang promotor bernama Sultan Malenggang di Langit. Setan jalanan. Udah lo. Langsung terus. Karena melihat kekuatan Samson yang sangat dahsyat, Sultan Malenggang di Langit secara diam-diam mengikuti Samson yang sedang asik berjoget ala-ala India bersama Duile. Yang pada akhirnya ia mengajak Samson untuk mencari uang di kota lewat pertunjukan kekuatannya. Karena saat itu Samson memang lagi sangat membutuhkan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Samson, anak Betawi asli. Anak-anak, ini besi beratnya 200 kilo lebih. Saya angkat tanpa tenaga. Periksa barang-barang ini. Palsu atau tidak? Ya, tenaga bubur. Suatu ketika saat Samson akan memulai pertunjukan lagi, ada seseorang yang sangat mengaguminya dari kursi penonton. Orang itu sangat tertarik melihat kekuatan Samson sama seperti saat pertama kali Susan Malenggang. Masa pendapatan 1,5 juta? Gua cuma dapat 10.000. Gila bener. Gambar gua aja lo gede-gedein. Honor lo kecilin. Pada akhirnya pertunjukan itu berakhir memuaskan, namun sayang, Sultan Malenggang di Langit sangat pelit untuk membagi hasil uang yang dihasilkan berkat pertunjukan kekuatannya. Terlebih lagi Samson sangat kesal setelah melihat gambar-gambar dirinya yang banyak sekali dibesar-besarkan, namun honor yang ia dapatkan malah tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Karena kesal, Samson akhirnya mengatakan pada Sultan Malenggang di Langit ingin izin balik ke kampung. Namun Sultan Malenggang di Langit meminta Samson agar jangan berlama-lama di sana, dikarenakan bisnis mereka sedang meningkat minggu-minggu ini. Nah, sesampai di kampung halaman, Pak Hamid dan Mak Wo terlihat senang melihat kedatangan si Samson. Terlebih lagi, Samson sedikit membawakan oleh-oleh untuk mereka. Namun, sangat disayangkan ketika baju-baju itu mereka pakai, Pak Hamid dan Mak Wo tidak menyukai model baju yang dibawa Samson. Di sisi lain, Sultan Malenggang di Langit kedatangan seorang tamu. Orang itu adalah yang mengagumi Samson pada saat ia menonton pertunjukan Samson sebelumnya. Orang itu merencanakan pertunjukan yang sangat besar. Bila mana Samson akan diadu dengan seekor banteng, itu akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Untung besar dah. Aisyah setuju aja. Samson lawan banteng. Dia meminta Sultan Malenggang di Langit untuk menyetujui rencananya tersebut. Dengan cek sebesar 10 juta, akhirnya Sultan Malenggang di Langit menandatangani kesepakatan tersebut. Singkat cerita aja, Samson akhirnya meminta izin kepada orang tuanya untuk kembali lagi ke kota. Sesampai di kota, Samson menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke rumah Duile, karena sebelumnya Duile pernah memberikan alamat rumahnya kepada si Samson. Di sana juga Duile mengatakan berterima kasih kepadanya karena berkat ditolong Samson, ia bisa selamat dari mobil tersebut. Saya mau mengucapkan terima kasih sama abang. Kalau tempo hari tidak ada abang, saya udah mati ketubruk mobil. Terima kasih dah. Apa lu kira-kira sanggup? Kalau lu gua adu lawan banteng. Apa? Banteng? Ya, baru kata banteng. Bapak banteng, engkong banteng, gua lawan. Sepulangnya Samson dari rumah Duile, ia kembali menemui Sultan Malenggang di Langit. Di sana Sultan Malenggang di Langit mencoba menawari Samson untuk bertanding diadu dengan seekor banteng, apakah sanggup atau tidak. Setelah menyanggupi permintaan si promotor matre, pertandingan Samson melawan banteng pun dimulai. Terlihat di suatu tempat sudah banyak sekali orang-orang yang ingin menonton pertarungan tersebut. Mereka rela membayar tiket yang cukup mahal hanya untuk menonton pertunjukan Samson melawan banteng. Dengan didampingi Sultan Malenggang di Langit, Samson sudah bersiap menunggu banteng besar yang akan melawannya. Tak lama terlihat ada seseorang yang sedang menonton seekor binatang ke arah arena.
Dengan tatapan yang sangat serius, Samson terlihat kaget mengetahui binatang tersebut bukanlah seekor banteng, melainkan hanya seekor sapi biasa. Ini nggak ada yang lain lagi. Cuma ini adanya. Ini juga susah nyarinya. Masa cucu banteng lo bakal lari? Mereka pun akhirnya kabur karena takut melihat penonton yang akan marah karena mereka merasa kecewa sudah dibohongi. Nah, sesampai di kantor, Samson meminta Sultan Malenggang di Langit agar secepatnya bisa mencairkan uang cek tersebut ke bank. Setelah beberapa saat kemudian, Sultan Malenggang di Langit kembali, namun sangat mengecewakan. Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada uangnya. Dari kejadian itu, Samson akhirnya beralih profesi menjadi pegulat bayaran yang selalu menang. Bile, kau kan kenal dengan orang nama Samson. Kenal? Emangnya kenapa? Pada suatu ketika, saat Samson akan melawan pegulat bernama si Jabrik, tiba-tiba kekuatannya menghilang begitu saja. Samson terlihat tidak berdaya sedikit pun menghadapi si Jabrik. Sampai pada akhirnya, Samson si manusia terkuat sebumi harus kalah babak belur dihabisi oleh si Jabrik. Jadi ternyata si Jabrik itu adalah kakak kandung Duile, seorang pegulat yang hendak diadu dengan Samson. Sebelumnya, ia meminta Duile agar mencari tahu rahasia kekuatan Samson agar ia bisa mengalahkan Samson yang sudah terkenal sejagat bumi itu. Tolong deh selidikin gimana kelemahannya. Bile kan tahu. Gak lama lagi, abang bakal diadu sama dia. Abang malu kalau kalah sama si cacing kurap itu. Setelah ditelusuri oleh Duile, ternyata rahasianya ada di bulu ketiak. Begitu bulu ketiaknya digunting, maka kekuatannya akan menghilang. Nah, dari film ini kita bisa belajar, jangan terlalu percaya dengan orang yang baru saja kita kenal. Karena belum tentu orang tersebut itu baik. Ya, seperti Duile saja, terlihat cantik namun berbisa. Yaudah deh, segitu aja cerita alur film gue kali ini. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dari alur yang gue ceritain. Tapi setidaknya seperti itulah gambaran filmnya. Oke, makasih banyak yang udah nyempetin waktunya buat nonton video ini sampai habis. Gue pamit, stay with me and bye-bye. Ini susah bro.